Dunia skincare Indonesia diguncang oleh serangkaian peristiwa yang melibatkan beberapa dokter kecantikan ternama. Dokter detektif atau Doktip menghadapi kemungkinan penetapan status sebagai tersangka setelah dua rekan sejawatnya Reza Gladys dan Dr. Andreas Situngkir melaporkannya ke pihak berwajib atas dugaan pencemaran nama baik. Menanggapi laporan tersebut, Doktip mengambil langkah proaktif dengan merilis rekaman suara yang diduga melibatkan Reza Gladys dan Dr. Andreas Situngkir. Dalam rekaman tersebut terdengar percakapan yang mengindikasikan adanya upaya untuk menjatuhkan reputasi Doktip. Publikasi rekaman ini menambah kompleksitas kasus yang sedang berlangsung dan memicu berbagai spekulasi di kalangan masyarakat. Di tengah situasi yang memanas, Dr. Oki memutuskan untuk membentuk circle baru. Langkah ini menimbulkan berbagai spekulasi mengenai alasan dibalik pembentukan circle tersebut dan hubungannya dengan konflik yang sedang berlangsung. Perkembangan ini menyoroti dinamika kompleks dalam dunia skincare Indonesia, di mana profesionalisme dan etika kedokteran menjadi sorotan utama. Masyarakat kini menantikan kelanjutan kasus ini dan berharap agar kebenaran segera terungkap demi menjaga integritas profesi kedokteran. Kakak aja jadi saksi, kakak mau katanya gitu, kakak siap, kakak kan gak ada masalah sama dia, biar kena dia, katanya kayak gitu. Orang dia justip kok, memang kok enggak pula dia ini bilang enggak justip deh. Ini kan si dokter kan ngelaporin dia di Medan kan, ini juga dibilangnya si Andreas ngaku kan, si Andreas ngaku dirinya enggak justiper kan ya. Si dokter tetap melaporkan dia sebagai justiper. Itu si dokter itu kalau dia mau kuat dia harus dipanggil sebagai saksi karena kami terlibat di situ. Memang kami bareng ya Kak. Kami berempat, dia pun yang ngatur deh keuangan, tahu nggak? Dia yang ngatur keuangan, keuntungan kami deh nggak dikasih deh, tahu? Kami disuruh kerja kuli di sana, tahu nggak? Semua yang beli pasien-pasien dia itu deh, tahu adek. Tapi dengan enaknya dia ngomong gini pula semalam itu di TikTok sama pengacaranya bilang ini deh, ya wajar lah kalau seandainya Dokter Andreas itu ke Bangkok, ternyata ada kawan-kawannya yang nitip, katanya kayak gitu. Ya wajar lah dibelikan. Nitip? Ya Allah, nitip kok sampai ber-180 kilo sampai di Kuala Namu kami ditahan kok deh barangnya deh sama bea cukai. Kalaupun mau lagi tuh kami ada surat lagi deh dari bea cukai, barang kami ditahan sama bea cukai, ada sama kami semua deh. Lengkap, ada data-data kami semua di situ, termasuk Dr. Andreas Situngkir. Biar tahu deh. Dia yang ngajak kami justip deh, tahu keuntungan dia bagi rata semua. Dia yang mengatur keuangan kami nggak boleh ngambil keuntungan deh. Setelah kami pulang dari Bangkok ke Indonesia, kami nggak boleh ngambil keuntungan dulu. Keuntungannya itu akan dibelanjakan lagi, gitulah deh dia dia yang live di kamar deh. Ada pun video-video dia tuh lagi nge-live, lagi jualan, tahu nggak, di kamar. Kami yang nyusun-nyusunin barang-barang berkoper-koper kayak gitu, ada 4 koper, 6 koper, bawa deh. Ya Allah, dibilangnya kami yang barangnya, katanya dia cuma bawa barang 20 piece katanya weh deh. Aduh ya. Itu dia jadi justiper udah lama Kak? Enggak, mulainya itu pertama kali mulai. Itulah dia deh. Iya. Itu pertama kali mulai dah. Setelah ketahuan kan berhasil nih kami deh jadi justiper nih, kami berhasil, keuntungan lumayan. Tapi kan ditahan barang kami sama bea cukai. Dah, habis itu kalau seandainya kakak masuk ini Kak, kan Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Oke, yang kalian lihat ini adalah surat SP2HB yang diberikan oleh pihak penyidik kepada pelapor. Nah, apa itu SP2HB? SP2HB itu adalah surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidik. Nah, lalu seperti apa hasil dari SP2HB yang terakhir yang diberikan oleh pihak penyidik kepada Dr. Andreas ini? Ini dia. Jadi hasilnya terhadap laporan yang dibuat oleh Dr. Andreas itu menetapkan si terlapor ini sebagai tersangka. Nah, kalian bisa baca keterangannya dan selanjutnya setelah
si terlapor ini ditetapkan sebagai tersangka. Agenda selanjutnya si terlapor ini akan diagendakan untuk dipanggil dan diperiksa sebagai tersangka. Setelah si tersangka ini diperiksa, ya dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya, barulah nanti pihak penyidik yang menentukan dan menjadi wewenang penyidik si tersangka ini ditetapkan untuk ditahan atau tidak. Mari kita lihat selanjutnya nanti seperti apa prosesnya. Di luar ekspektasi saya. Yang saya tahu nih, Ibu DPR yang terhormat ini, Bu Rieke Diah Pitaloka, karena saya dulu suka nonton filmnya, tergambarkan, tercitrakan beliau tuh ternyata di RDP Komisi 6 beliau tuh smart, cerdas, ya udah cantik, smart, cerdas, dan siap betul dengan bahan-bahannya. Bahkan dia munculkan filsafat dan ada beberapa temuan perbandingan perlindungan hukum dengan negara lain. Itu keren ya, keren. Itu menunjukkan bahwa dia siap. Dan satu lagi, beliau menyarankan bahwa influencer ini harus dilindungi oleh LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dan satu lagi, Propam harus turun tangan. Beliau minta Propam untuk turun tangan di rekomendasinya, walaupun kemudian ditolak oleh ketua dan anggota dewan yang lainnya. Akan tetapi saya baru sadar kenapa Ibu Diah Pitaloka, Rieke Diah Pitaloka meminta LPSK dan Propam untuk turun tangan. Ternyata sekarang kita bisa lihat persoalan hukum ya yang terjadi sekarang. Ayo, siapa yang tahu kenapa perlu LPSK dan Propam turun tangan dalam kasus persoalan hukum yang terjadi antara dokter dan dokter yang saling melaporkan. Ya, kenapa? Yuk komen di bawah. Salam Ibu Rieke, salam hormat, keren.